Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri, Tarotika 2 Politeknik Imigrasi, kelas Hukum D dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan antara manajemen pendetensian Kanada dengan manajemen pendetensian yang ada di Indonesia. Berikut nama anggota dari kelompok 3 kelas Hukum D. Yang pertama adalah Harits Raffi, yang kedua Isaduddin Mufti, yang ketiga saya Jayadi Alamin, yang keempat Kadek Cynthia Anjani, dan kelima adalah Yoga Tri Hartanto. IRPA dan IRPR of Canada. IRPA dan IRPR Kanada adalah singkatan dari yang pertama Immigration and Refugee Protection Act, yaitu IRPA, dan yang kedua IRPR adalah The Immigration and Refugee Protection Regulation. Dasar hukum dari kedua istilah tersebut adalah yang pertama pasal 54 hingga 61 dari Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi, dan yang itu adalah yang untuk IRPA, dan pasal 244 hingga 250 dari Peraturan Pengungsi dan Perlindungan Imigrasi untuk IRPR. Dasar hukum pendetensian di Indonesia ada 10 peraturan. Yang pertama UU nomor 6 tahun 2011 pasal 81. Lalu yang kedua ada PP nomor 31 tahun 2013 pasal 206. Yang ketiga ada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor M.1.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi. Yang keempat ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.05.GL.02.01 tahun 2006 tentang rumah detensi imigrasi. Yang kelima, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor F-1002.PR.02.01 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Yang keenam, Permenkumham nomor M.HH-11.OT.01.01.2009 tentang Orta Rumah Detensi Imigrasi. Yang ketujuh ada Peraturan Dirjenim nomor IMI-1409.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigrasi ilegal. Yang kedelapan ada Surat Edaran Dirjenim nomor IMI-1501.GL.02.10 tahun 2010 tentang pelaksanaan penanganan imigran ilegal. Yang kesembilan ada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-19-OT.02.01 tahun 2013 tentang standar operasional prosedur rumah detensi imigrasi. Lalu yang terakhir, yang ke-10 ada Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Bagian dari Canada Border Service Agency itu yang dijalankan oleh Immigration Enforcement. Inland Enforcement Operation adalah divisi yang menangani masalah pendetensian, penentuan penempatan deteni dan penahanan deteni, serta investigasi deteni yang membawahi 3 wilayah. Yang pertama ada wilayah Toronto, yang kedua Quebec, dan Pacific Region. Lalu ada struktur dari EIOD pada Inland Enforcement Operation, yaitu bagaimana cara dari Canada Border Service Agency untuk proses untuk menjalankan tugasnya pada deteni tersebut. Pertama ada Immigration Liaison, yang kedua Pre-Arrival Targeting, yang ketiga Port of Entry Admissibility Determination, lalu dilanjutkan dengan Investigation, lalu Detention, Hearings, and Removal. Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Di bawahnya ada bagian tata usaha yang membawahi 3 subbagian. Yang pertama, subbagian umum, subbagian kepegawaian, dan subbagian keuangan. Lalu ada bidang registrasi yang di bawahnya ada seksi registrasi, administrasi dan pelaporan, seksi perawatan, dan seksi kesehatan.
Selanjutnya ada bidang penempatan keamanan, pemulangan, dan deportasi. Di bawahnya ada 3 seksi, yaitu yang pertama seksi penempatan, seksi keamanan, seksi pemulangan, dan deportasi. Struktur Immigration Holding Center IHC Kanada dikepalai oleh chairperson, lalu di bawahnya ada Director Governing Council Secretariat Service, lalu Executive Director yang di bawahnya meliputi 5 deputi dan director. Pertama, Deputy Chairperson Refugee Protection Division yang meliputi 3 asisten. Yang pertama, Asisten Deputy Chairperson Central, Asisten Deputy Chairperson Eastern, dan Asisten Deputy Chairperson Western. Lalu selanjutnya, Deputy Chairperson Immigration Appeal Division. Ada 3 bidang di bawahnya. Yang pertama, Asisten Deputy Chairperson Central, Coordinating Member Eastern, dan Asisten Deputy Chairperson Western. Selanjutnya, Director General Immigration Division. Ada 3 direktur di bawahnya. Yang pertama, Director Central, Director Eastern, dan Director Western. Lalu, Director General Operation, yang di bawahnya ada 3 regional. Yang pertama, Regional Director Central, Regional Director Eastern, Regional Director Western. Selanjutnya ada Senior General Counsel, yang di bawahnya meliputi 3 direktur. Director General Corporate Planning and Service, Director General Strategic Communication and Partnership, dan yang terakhir Director General Human Resource and Professional Development. Tugas dan fungsi CBSA. CBSA berada di bawah Menteri Keselamatan Publik dan Kesiapsiagaan Darurat Kanada, menerapkan kebijakan National Immigration Detention Framework atau bisa disingkat NIDF dalam hal pendetensian orang asing. Fungsi CBSA menerapkan fungsi NIDF, Kerangka Kerja Detensi Imigrasi Nasional atau NIDF, bertujuan untuk menciptakan sistem penahanan imigrasi yang lebih baik dan lebih adil, yang mendukung perlakuan yang manusiawi dan bermartabat terhadap individu sekaligus melindungi keselamatan publik. Pilar kerangka tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, kemitraan. Kedua, alternatif penahanan. Ketiga, kesehatan mental. Dan yang terakhir, keempat, transparansi. Selanjutnya, tugas CBSA menerapkan NIDF terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, proses penilaian risiko yang lebih baik untuk memastikan bahwa tahanan ditempatkan di fasilitas yang paling sesuai dan alternatif selain penahanan dipertimbangkan bila memungkinkan. Kedua, pengenalan struktur tata kelola yang kuat yang mencakup tinjauan manajemen wajib atas semua keputusan penahanan yang mengarah pada pemindahan seseorang ke fasilitas penerimaan, dan tinjauan manajemen berkelanjutan atas kasus penahanan selama lebih dari 60 hari setiap bulan. 3. Pengenalan petunjuk nasional tentang penahanan dan perumahan anak di bawah umur. Keempat, perluasan alternatif selain penahanan di seluruh Kanada. Kelima, memperluas layanan kesehatan di GTA IHC. Keenam, implementasi program pemantauan penahanan oleh Palang Merah Kanada. Dan yang terakhir, ketujuh, meningkatkan transparansi dalam kebijakan penahanan, protokol, dan statistik. Tugas dan fungsi rumah detensi di Indonesia. Tugas dari rumah detensi di Indonesia yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindak pidana keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Fungsi dari rumah detensi di Indonesia yang pertama, melaksanakan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. Yang kedua, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitas penempatan orang asing ke negara ketiga. Yang keempat, pelaksanaan pengolahan tata usaha. Politik hukum dalam hal manajemen pendetensian di Kanada sebelum NIDF. Yang pertama, penahanan orang asing diukur dari riwayat atau kecurigaan kejahatan terhadap seseorang. 2. Penahanan tidak ada batas waktunya. 3. Penahanan dapat dilakukan di penahanan imigrasi ataupun penjara. 4. Di penjara tidak diberlakukan perbedaan antara deteni dan narapidana. 5. Banyak dokter, pengacara, dan organisasi advokat meminta pemerintah mengubah kebijakan pendetensian Kanada agar lebih manusiawi, di mana arah kebijakan ini cenderung bertentangan dengan hak asasi manusia. Setelah pembentukan NIDF 2017, terjadi beberapa perubahan, antara lain yang pertama, pertimbangan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental tahanan, penempatan fasilitas penahanan yang tepat dan layak, adanya standar nasional untuk infrastruktur penahanan, kesejahteraan tahanan diberikan dari berbagai fasilitas.
Tahanan berisiko tinggi diberikan kepada pemasyarakatan provinsi di Kanada. Arah kebijakan pasca NIDF 2017 yang dimana sudah berporos kepada HAM. Politik hukum dalam hal manajemen pendetensian di Indonesia. Pengaruh sistem manajemen pendetensian di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah. Seperti sebelumnya, dikeluarkannya Perpres 125 tahun 2016, di mana pengungsi ditampung di rumah detensi. Namun, setelah dikeluarkannya Perpres tersebut, pengungsi tidak lagi ditahan di rumah detensi imigrasi, namun disediakannya tempat dari pemerintah daerah masing-masing wilayah. Selain itu, di mana arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia saat ini cenderung ke arah penegakan hak asasi manusia. Kebijakan pendetensian di Kanada berupa yang pertama, CBSA membawahi Pusat Pendetensian Imigrasi, terletak di 3 wilayah, yaitu Greater Toronto, British Columbia, dan Laval. 2. Kanada adalah satu-satunya negara maju di dunia yang menahan imigrasi tanpa batas waktu. Sedangkan Uni Eropa menetapkan batas 18 bulan bagi anggotanya dalam kasus khusus. Dengan banyak dari mereka menetapkan batas bawah mereka sendiri. Aturan AS menyatakan bahwa setelah 6 bulan, jika deportasi tidak dapat diramalkan secara wajar, maka tahanan harus dibebaskan. 3. Pejabat CBSA menahan orang jika mereka dianggap berbahaya, dianggap sebagai risiko penerbangan, atau identitas mereka tidak dapat dikonfirmasi. 4. Rata-rata lama penahanan adalah 3 minggu, tetapi sejumlah kasus besar menyebabkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun di balik jeruji besi. Saya Haris Raffi Putra Pradana melanjutkan slide sebelumnya tentang kebijakan pendetensian. Suatu masalah umum adalah ketidakmampuan untuk membuktikan kewarganegaraan, yang berarti negara-negara yang diklaim tahanan sebagai asal mereka tidak mau menerima mereka. Kemudian kepadatan di pusat penahanan imigrasi berarti banyak yang ditahan di penjara provinsi dengan keamanan tinggi. Sebuah praktik yang menuai kritik besar, terutama mengingat kematian baru-baru ini di Ontario. Dan yang terakhir, bagian penting lainnya dari argumen tersebut merupakan bahwa tinjauan penahanan bulanan tidak adil dan tidak melindungi hak, bahwa CBSA memiliki terlalu banyak kekuasaan yang tidak terkendali untuk memutuskan siapa yang ditahan di mana, serta kurangnya batasan penahanan. Menindaklanjuti kebijakan pendetensian yang sebelumnya, maka ditampilkan kebijakan pendetensian yang baru. Yang pertama, menetapkan IHC yang memindai, menghemat biaya, dan efisien untuk penahanan imigrasi bersama dengan program yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada fasilitas permasyarakatan provinsi untuk penahanan imigrasi. Yang ketiga, memberikan standar penahanan yang konsisten dan tingkat perawatan di seluruh negeri. Selanjutnya, memperluas ATD saat ini untuk membentuk program ATD yang komprehensif dan tersedia secara nasional. Yang kelima, meningkatkan perawatan kesehatan medis dan mental untuk individu di CBSA IHCS. Kemudian yang keenam, mengurangi sebanyak mungkin jumlah anak di bawah umur, orang yang rentan, dan tahanan jangka panjang dalam penahanan. Yang terakhir, tingkatkan transparansi program dan perkuat keterlibatan dengan pemangku kepentingan dan warga Kanada. Selanjutnya tentang kebijakan pendetensian di Indonesia. Dalam pasal 214, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing dilakukan sampai deteni dideportasi. Dalam hal deportasi, bagaimana dimaksud pada ayat 1, belum dapat dilaksanakan pendetensian dan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Jangka waktu orang asing yang ditempatkan di ruang detensi imigrasi dilakukan paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu terlampaui, maka orang asing tersebut tidak ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Dalam hal deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Mengenai kebijakan Kanada terhadap pengungsi, Kanada merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan menjadi salah satu negara tujuan bagi para pencari suaka karena dikenal sebagai negara yang aman bagi para pengungsi dan pencari suaka.
Sedangkan jumlah pengungsi yang diterima oleh Kanada pada tahun 2018 telah menerima lebih dari 28.000 pengungsi, melebihi Amerika Serikat yang hanya 22.900 pengungsi. Kebijakan Kanada terhadap pencari suaka dan pengungsi yaitu bagi pencari suaka dapat membuat klaim sebagai pencari suaka di Port Entry atau kantor CBSA atau IRCC. Selanjutnya, pencari suaka itu ditentukan oleh pejabat CBSA atau IRCC untuk ditunjuk ke Divisi Perlindungan Pengungsi untuk dilakukan sidang apakah pencari suaka tersebut dapat mendapatkan perlindungan sebagai pengungsi di Kanada. Selanjutnya, pencari suaka selama proses pemberian perlindungan ditahan di Immigration Holding Centers. Terdapat 3 Immigration Holding Centers di Kanada. Selanjutnya, pengungsi. Pengungsi merupakan pencari suaka yang telah mendapat status pengungsi oleh UNHCR di luar Kanada. Namun, negara Kanada tidak menerima pengungsi yang telah mengajukan ke berbagai negara seperti Amerika dan Australia. Dapat beberapa program perlindungan pengungsi dan pencari suaka dari Kanada. Yang pertama bagi pencari suaka yaitu program The In Canada Asylum Program. Diperuntukkan untuk pencari suaka yang membuat klaim perlindungan pengungsi dari dalam Kanada. Mereka sudah menetap di Kanada sebelumnya. Yang kedua adalah The Refugee and Humanitarian Resettlement Program. Diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan perlindungan dari luar Kanada yang telah mendapat status pengungsi oleh UNHCR. Dapat berbagai bantuan yang diberikan kepada pencari suaka dan pengungsi di Kanada. Seperti yang pertama adalah pendapatan bagi pengungsi selama 1 tahun atau dapat lebih cepat apabila pengungsi sudah dapat menghidupi diri sendiri. Yang kedua adalah Kanada mencarikan atau menyediakan sponsor pribadi dengan syarat sponsor tersebut harus memberikan dukungan finansial dan emosional kepada pengungsi yang mereka sponsori selama periode sponsor atau dapat lebih cepat. Yang ketiga adalah pengungsi dapat dihubungkan dengan layanan komunitas mereka. Yang keempat yaitu layanan informasi kehidupan, baik budaya, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya yang ada di Kanada. Yang terakhir adalah pelatihan bahasa Inggris dan Perancis, karena 2 bahasa tersebut adalah bahasa utama di Kanada, serta dicarikan pekerjaan kepada pengungsi. Kebijakan Indonesia terhadap pengungsi. Indonesia sendiri tidak ikut serta dalam ratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 serta Protokol tahun 1967 tentang status pengungsi. Penanganan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pencari suaka dan pengungsi dilakukan melalui 4 tahap, diantaranya yaitu penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Penanganan pengungsi diatur di Perpres nomor 125 tahun 2016. Pengungsi dan pencari suaka ditampung di tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Berikut adalah bantuan yang diberikan oleh Indonesia terhadap pengungsi dan pencari suaka. Diatur dalam Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Yang pertama yaitu mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah serta kondisi keamanan yang mendukung. Diatur dalam Pasal 26 ayat 2. Selanjutnya, pengungsi dan pencari suaka mendapat penyediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan makan, minum dan pakaian, pelayanan kesehatan dan kebersihan, serta fasilitas ibadah. Diatur dalam Pasal 26 ayat 5. Dan yang terakhir yaitu berbagai fasilitas yang disediakan oleh organisasi internasional terhadap pengungsi yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, diatur dalam Pasal 27 ayat 1. Ini adalah referensi dari presentasi kami. Dari kelompok 3 Taruna Politik Imigrasi tingkat 2 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat membantu menambah ilmu bagi yang menyaksikan video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.